Halo Sobat Petani Ekspor, di kesempatan ini kita akan sedikit bahas mengenai hal yang sangat penting juga dalam bisnis ekspor, yaitu agreement dengan supplier atau surat perjanjian dengan supplier. Seperti apa isinya? Karena dengan adanya agreement ini diharapkan bisnis kita berjalan dengan baik-baik saja. Dan ketika suatu hari misalkan nih amit-amit terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dengan adanya surat perjanjian atau kontrak perjanjian ini kita bisa menempuh jalur hukum dan lain sebagainya gitu. Memang harapan kita dalam bisnis apapun ya, entah itu bisnis ekspor ataupun bisnis yang lain, tentu saja berjalan dengan baik. Tapi pada kenyataannya tidak semuanya atau tidak selalu berjalan dengan baik. Makanya itu pentingnya kita membuat surat perjanjian kerjasama dengan supplier. Seperti apa nih isinya ya? Isi surat perjanjian atau agreement dengan supplier itu macam-macam ya. Dari yang sederhana sampai juga ada yang sampai kompleks, sampai ada tanda tangan di atas materai dan lain sebagainya. Ini yang sederhana ya. Untuk agreement yang sederhana bisa membuat surat pernyataan supplier ya, kayak kelayakan bahan baku dan bahan kemas yang kayak gitu-gitu doang gitu. Terus tidak mengandung misalkan zat-zat tertentu ya, itu bisa dibuat seperti itu. Terus cukup dengan tanda tangan supplier aja cukup. Terus mungkin yang lain seperti surat pernyataan kesanggupan halal gitu ya, itu yang sederhana. Terus ada juga yang surat pernyataan pemenuhan spesifikasi ya, bahan baku ataupun produk jadi, seperti itu. Jadi biasanya kalau yang sederhana itu cukup ditandatangan stempel basah seperti itu saja gitu ya, nggak ada embel-embel yang lain gitu. Cukup dengan kesanggupan supplier untuk memberikan spek yang diminta oleh kita sebagai trader gitu ya, seperti itu saja biasanya. Nah, terus ada yang surat perjanjian kerjasama yang menurut saya ini agak levelnya agak di atas gitu. Jadi isinya di sini ada misalkan nih, perjanjian kerjasama produksi dan distribusi produk apa gitu ya, tinggal ditulis ini gula aren organik atau charcoal gitu dan lain sebagainya ya. Jadi biasanya ditulis tuh di kalimatnya ya seperti kita surat kontrak ya, kontrak perjanjian lah, pada hari ini tanggal sekian bulan sekian gitu, yang bertanda tangan di bawah ini yang pertama itu ada tradernya gitu ya. Terus yang kedua ada nama suppliernya, biodatanya lengkap. Terus ya pasal 1 status pihak pertama si trader ini gini gitu ya. Terus pasal 2-nya status pihak kedua adalah sebagai gini sebagai supplier atau dengan bertindak atas nama PTA gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya pasal 3-nya jenis produk. Para pihak setuju sepakat bahwa jenis produk yang akan dipasarkan atau dijual oleh pihak pertama dalam perjanjian produksi dan distribusi ini adalah produk gula aren misalkan gitu. Produk ini yang berbahan dasar gula aren. Ya bisa dibuat kalimatnya sedemikian rupa. Terus yang pasal keempatnya ada wilayah pemasaran, distribusi. Terus pasal 5-nya merek dagang. Terus pasal 6-nya pengadaan produk gitu ya. Terus pasal 7-nya harga produk dan pembayaran. Sistem pembayaran dicantumin di sini juga gitu ya. Harga jual dari supplier misalkan sekian, dalam jangka waktu berapa tahun bisa naik, atau harga itu flat atau gimana, itu bisa dibuat kalimatnya sedemikian rupa. Nah, terus pasal 8 itu ada penggantian produk atau return ketika barang itu rusak, ketika barang itu tidak layak gitu ya, seperti apa nanti penanganannya gitu. Kemudian pasal 9-nya ada jangka waktu perjanjian. Jadi perjanjian ini dibuat berapa tahun ke depan. Ada yang 5 tahun, 10 tahun atau 1 tahun gitu ya. Kalau ini biasanya kami kebanyakan sih yang 5 tahunan ya untuk kontrak kerjasamanya. Nah, seperti ini juga ada pasal yang bila mana salah satu dari pihak terbukti melakukan kecurangan atau pengkhianatan atas perjanjian ini, maka para pihak setuju sepakat bahwa pihak yang didapati melakukan kecurangan atau pengkhianatan atas perjanjian ini wajib membayar biaya penalti sebesar 200 juta
gitu. Ini perjanjian-perjanjian ini dibuat sedemikian rupa atas kesadaran masing-masing juga gitu ya. Biasanya disodorkan oleh pihak pertama sebagai trader, terus dibaca oleh supplier seperti itu. Kalau tidak setuju ya direvisi lagi gitu. Bagaimana menentukan surat perjanjian ini agar disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian pasal 10 nih ada perselisihan. Gitu juga isinya ya. Dalam hal terjadi perselisihan, maka pihak pertama dan pihak kedua setuju menyelesaikan musyawarah mufakat, dan apabila belum tercapai kesepakatan maka para pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan suatu aturan hukum ya yang berlaku di negara Republik Indonesia, di kepanitraan pengadilan, misalkan negeri Jakarta atau di tempat kalian masing-masing gitu ya, atau pengadilan tinggi di mana gitu, bisa ditulis juga di dalam perselisihan ini. Kemudian pasal 11-nya ada adendum, terus pasal 12-nya lain-lain nih. Gitu. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2, ini yang lain-lainnya ya. Nah, baru yang terakhir adalah tanda tangan pihak pertama pakai materai, pihak kedua ya sama juga gitu, seperti itu. Ini biasanya dibuat 2 rangkap. Satu dipegang oleh supplier, yang satu dipegang oleh trader. Gitu teman-teman ya, isinya kurang lebih seperti itu. Jadi nanti ketika teman-teman akan mulai ekspor, oh ya, ini yang penting. Jadi surat kerjasama ini jangan jangan teman-teman buat ketika masih tahap approaching ke supplier gitu ya. Jadi jangan dulu teman-teman buat surat perjanjian ketika masih pendekatan, ketika masih bayarnya juga masih nyari gitu. Jadi tiba-tiba udah minta surat perjanjian kontrak kerjasama seperti itu. Itu kayaknya nggak bagus gitu. Yang benar adalah ketika nanti teman-teman sudah dapat bayarnya, ini sudah matang semuanya, sudah approaching dengan suppliernya sudah oke, sudah matang, sudah komunikasi bagus, sudah memasarkan produknya, sudah dapat bayarnya, kemudian sudah ada nih mau transaksi, teman-teman baru bisa membuat kontrak kerjasama ini gitu. Seperti itu, karena takutnya nanti ketika sudah berjalan ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan gitu. Jadi pentingnya agreement ini dibuat gitu. Dan buatnya ketika teman-teman sudah ada transaksi. Kalau sebelum ada transaksi atau baru approaching, baru kita cari buyer, kayaknya kurang efektif juga gitu. Kita bikin sesuatu nih, ini kan bisa dibilang mungkin agak ngerepotin supplier juga gitu ya, kalau harus tanda tangan di atas materai dan lain sebagainya gitu, butuh pertimbangan. Kalau nggak ada transaksi sama sekali ya kita nggak enak juga sama supplier, bener nggak? Gitu ya. Jadi diupayakan agreement ini dibuat setelah adanya transaksi seperti itu. Itu gambarannya ya untuk agreement dengan supplier, mulai dari yang sederhana cuma surat pernyataan supplier, terus surat pernyataan kesanggupan halal, terus surat pernyataan pemenuhan spesifikasi, itu biasanya ya yang itu aja gitu, cuma minta tanda tangan, stempel, itu cukup gitu. Biasanya itu untuk pegangan si trader juga gitu ya, maksudnya untuk pegangan untuk menjaga kualitas dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau yang mungkin transaksi gede atau kita pengennya kerja sama panjang, nggak mau cari supplier lain, ya boleh dibuat seperti tadi itu, surat kontrak perjanjian ya, perjanjian kerjasama yang sampai melibatkan jalur hukum juga gitu. Takutnya nanti ke depan kalau ada sesuatu yang kita tidak inginkan bisa dibawa ke jalur hukum dan lain sebagainya. Nah, harapannya pastinya bisnis itu berjalan baik-baik saja gitu. Jangan sampai di perjanjian itu sampai ada masalah yang berat banget gitu ya. Bisa diselesaikan dengan musyawarah, tapi tetap saja gitu, agreement ini penting banget buat kita sebagai trader dan juga supplier gitu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu ya untuk sharing kali ini sambil nunggu Argentina versus Australia ini. Kita buat sharing-sharing kayak gini. Oke, jadi buat teman-teman nih yang ada pertanyaan lain, boleh tulis di kolom komentar, atau mungkin mau sharing dukungan Piala Dunia yang udah gugur siapa ya,
Semoga ada manfaat yang bisa didapat. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terus share juga ke teman-teman kalian yang lagi belajar ekspor juga. Semoga ada gambaran dari sharing petani ekspor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.